Baik, kita masuk ke pembelajaran bagian 2 ya. Jadi sebelum memulainya, ada baiknya setiap kali memakai aplikasi di pagi hari melakukan tombol refresh yang ada di pojok kanan atas. Fungsinya adalah untuk meloading seluruh data yang terbaru dan aplikasi yang terbaru. Jadi cukup satu kali aja ya. Nah, lalu kita melakukan inisialisasi data yang ada di sini ya, mengisi data kamar, produk, menu-menu restoran ya. Tetapi sebelumnya jika ingin ganti gambar ataupun kata-kata yang ada di sini, ini boleh klik yang sini ya, ganti. Oke, lalu klik yang tombol birunya, ya silakan diganti dan diisi. Ya, sesuaikan aja. Saya back, tidak ganti. Back lagi. Nah, kita mulai dari data awal, pengisian data ya untuk kamar ya. Untuk yang kamar ini semua tersedia ya. Nanti kalau misalnya dia nggak tersedia otomatis muncul ya. Kalau ada yang check in nanti otomatis terpecah nanti. Nah, kalau ingin tambah data silakan klik ini plus ya, lalu isi datanya. Kalau misalnya datanya sudah lengkap semua, ini tinggal edit aja kalau ada yang mau diganti ya, atau mau ganti fotonya, foto pintunya dan sebagainya ya, harganya. Oke. Kalau mau hapus klik ini ya. Cuma ini hanya bisa dilakukan oleh owner kalau mau hapus, dan admin, kasir nggak bisa ya. Jadi di sini kamarnya ada yang AC ini dan ada yang kipas angin yang ini ya, jadi udah di grup. Kemudian kita mulai mengisi jasa dan barang yang kita sediakan ya. Jadi di sini kalau misalnya contohnya ada ini kategorinya ya, nasi goreng itu restoran ya. Modalnya kurang lebih 3.000, jualnya 5.000 ya. Contoh ini kita plus saja. Jadi ini bisa scan barcode juga, tinggal diklik aja yang ininya ya, nanti tinggal cari yang ada barcode-nya ada nggak. Contoh ya, ini misalnya, nah kenapa ya kan, lalu silakan tulis namanya. Tetapi kalau makanan misalnya ayam penyet ya, ketikkan aja gitu ayam penyet, nggak apa-apa ya. Misalnya 1 porsi, kemudian nasi tambah ayam penyet ya. Lalu kategorinya ini ada 3 ya, ada produk, restoran, jasa. Berarti ini restoran ya. Kalau rokok itu kemudian satuannya misalnya mau cari piece boleh atau porsi ya. Di sini semua 3 huruf kita set. Udah piece aja ya, itu sudah paham lah. Bungkus maksudnya. Harga beli ini modalnya. Jadi kok kira-kira yang punya itu berapa? Kira-kira 8.000 modalnya. Jadi nanti kita bisa hitung laba rugi. Kemudian jualnya 12.000. Misalnya, oke. Lalu info tambahan silahkan ketik, tambah sambal dan sebagainya lah ya. Sambal lalap ya. Kemudian kalau ada foto silakan difotokan. Kalau enggak ya udah save. Nah, ingat, yang ada bintang seperti ini warna biru itu wajib diisi. Ya, kalau nggak ada bintang berarti nggak wajib diisi. Ya, ini kita ambil aja foto ayam ya berarti ya. Oh, tak ada enggak. Kita sembarang ambil gambar aja. Contohnya mana gambarnya? Nggak ada yang cocok. Anggaplah ini ya, contoh ayam ya. Oke, save. Ya, lalu tunggu proses loadingnya selesai. Nah, jadi kategori sangat berpengaruh ya dalam hal ini. Soalnya nanti pendapatannya bisa dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, ini udah masuk. Kita cari ya ayam tadi ayamnya. Nah, ini nasi tambah ayam. Oke, kalau mau edit silakan klik ini yang tanda pensil, lalu silakan ubah ya. Nah, dark back ya. Lalu berikutnya adalah pemasok. Ini adalah supplier ya. Supplier kita belanja barang di mana. Di sini saya ada input 3. Nanti kalau mau input silakan tekan tambah lagi ya, lalu isi aja. Ya. Yang ada bintang wajib diisi, yang nggak ada bintang nggak wajib. Oke. Ini ada juga keterangan barang yang dijual apa. Jadi kita bisa tahu nanti suatu saat mau beli barang apa di mana ya. Kalau mau edit silakan klik ini, kalau mau hapus tekan tombol tong sampah. Kemudian untuk berikutnya adalah tamu ya. Tamu di sini saya ada input berapa biji. Nanti ini silakan dihapus saja ya, karena kan hanya simulasi. Ini cash jangan dihapus ya, karena untuk kadang kita kan jual barang kan nggak mau tahu siapa pembeli apa namanya kan, jadi pakai ID ini aja ya. Untuk ID
pelanggan saya plus ya, tambahkan ya. Ada dua tipenya, yaitu pengunjung dan pelanggan. Ya, perhatikan ini kontak kantor, telepon kantor. Kita pilih pengunjung, nggak muncul, langsung nomor WA, alamat. Ya, lalu silakan Anda isi, boleh pakai KTP juga kalau ada foto orangnya juga boleh. Ya, kalau pelanggan tetap ini, bedanya pelanggan tetap itu nanti nginapnya nggak mesti bayar, kumpul bon dulu seperti yang Ibu bilang. Kalau pengunjung itu diusahakan yang langsung bayar di depan. Ya, lalu saya kalau udah cancel. Nah, saya rasa ini aja dulu yang untuk inisialisasi datanya. Untuk data tamu itu kan sering waktu pada saat transaksi baru input. Kalau untuk ini kamar kita sudah input ya. Jadi tinggal cek status saja ya, yang mana tersedia, mana yang enggak. Sedangkan ini nanti mungkin kerjaannya lebih banyak di sini, karena kan banyak jenis produk yang dijual ya. Ada mungkin makanan ringan, soft drink dan lain-lainnya. Pemasok saya rasa juga nggak terlalu banyak. Oke. Jadi tahap 2 untuk inisialisasi datanya seperti itu. Kita masuk tahap 3. Hal pertama yang harus dilakukan setelah aplikasi berhasil diinstal itu klik tombol home ya. Lalu silakan supaya muncul ya tampilan gambaran. Silakan ganti gambar dan tulisan, klik tombol yang ada di samping kanan ini. Lalu klik tombol biru, silakan diubah. Ya, kalau mau ubah ini tekan klik aja nih kameranya. Nanti tinggal pilih. Ya. Kemudian ganti kata-katanya lalu save ya. Nah, kemudian back lagi ke atas ya. Ingat, untuk yang HP kasir ya, itu kita harus menggunakan login, jangan owner ya Bu, tapi menggunakan login kasir ya. Jadi kita setting dulu user ID-nya. Ini klik user ID ya. Di sini saya sudah menyediakan 5 slot ya. Jadi di sini ada owner, passwordnya ini ya, nampak semua ya. Kemudian kasir 1, passwordnya ini ya. Lalu namanya ini. Jika nanti ada kasir yang kedua ya, atau ganti nama, ini Tasya, ini diklik aja. Lalu ini edit. Nah, silakan diganti namanya sama passwordnya. Ya, tinggal pilih status kasir. Oke, ya. Kemudian perbedaan ini sebagai ada fungsinya ya Bu. Kalau owner itu lengkap, semua menu bisa diakses, admin juga bisa. Kasir terbatas hanya pada transaksi. Ya, sebatas kebutuhan kasir. Jadi nanti kalau ada kasir yang kedua silakan diapa lalu diedit. Ya, oke ya. Untuk yang di HP kasir itu sebaiknya Ibu login ulang yang di sini. Gunakan kasir 1, password apanya? 1 ya. Kemudian tadi passwordnya K. Ini untuk yang di HP tablet kasir. Kalau memang 1 ya udah gitu aja tetap. Tapi yang untuk di HP Ibu gunakan login owner. Jadi tampilannya seperti ini nanti ya. Kalau kasir dia nggak ada user ID-nya Bu. Ya. Nah, sedangkan yang di HP Ibu wajib logout. Ini yang di HP Ibu ya, pakai owner. Ya. Jadi kalau dia owner atau admin itu semua menu bisa diakses, bisa input, bisa delete, bisa edit. Tapi kalau kasir itu nggak bisa, dia nggak bisa ini Bu, nggak bisa hapus ini kamar, jasa, barang, dia nggak bisa hapus. Ya, dan sebagian juga nggak bisa diedit, jadi ada ketentuannya. Ya, jadi ini yang input yang menentukan itu owner dan atau admin. Ya, jadi tahap pertama itu dulu penentuan siapa yang memakai aplikasi. Ya, kemudian handphonenya disesuaikan loginnya. Ya, kalau punya Ibu pakai owner usaha atau punya Bapak. Kemudian yang punya kasir itu pakai login kasir. Caranya tinggal ganti ini aja logout. Ya, oke. Kita lanjut bagian kedua. Bagian ketiga dari tutorial ini adalah kita melakukan transaksi pembelian. Ya, kalau kita lihat dari posisinya, itu saya login menggunakan owner. Ya, jadi sekali lagi pembelian hanya bisa diinput oleh owner atau admin. Ya, kalau untuk kasir nggak akan muncul ini menunya. Jadi pembelian itu hanya bisa dilakukan oleh owner dan admin. Kita klik. Nah, di sini pembelian itu akan digrup atau dikelompokkan berdasarkan hari. Ya. Jadi seperti ini tanggal 14 yang sekarang ini itu ada pembelian sebanyak 225.000. Ya, kalau kita klik yang dilakukan oleh bagian admin ya, lalu kita klik lagi, ternyata ada dua transaksi yaitu 100.000 dan 125. Maka nilainya adalah 225. Nah, kalau yang berwarna merah berarti belum lunas, berarti hutang. Nah, sekarang kita input ya.
Oh ya, sebelum input, pastikan dulu data suppliernya yang ini sudah diinput. Kita belanja di mana? Ya, silakan ditambahkan. Kemudian ini kok dalam kurung Joni berarti kontaknya ya. Berarti toko sabar itu kontak listernya si Joni. Nah, kemudian jangan lupa juga masukkan jenis barangnya. Kita mau beli apa? Dimasukkan dulu. Ya, mau beli aqua, rokok, kopi dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali ke transaksi pembelian ya. Kita mulai ya, tambah. Nah, kita tentukan pemasoknya siapa. Contoh grosir ya. Untuk jenis transaksi itu bisa dipilih apakah mau retur atau beli ya. Lalu untuk jenis bayarnya mau tunai atau kredit. Nah, kalau kita pilih kredit, maka secara otomatis akan muncul tanggal jatuh tempo. Ya, ini saya pilih tunai aja. Kemudian untuk nomor bond asli itu nomor yang dari sana. Bond putihnya berapa nomornya? Silahkan diinput. Ya. Kemudian kalau ada foto bondnya fotokan, kalau nggak usah. Ya, intinya yang ada tanda bintang-bintang seperti ini wajib isi, yang nggak ada nggak usah diisi nggak apa-apa. Lalu barang yang di order masukkan. Ini juga bisa di scan barcode, kalau mau klik aja tanda apanya lalu masukkan barangnya ya. Kemudian ini pilih, kalau nggak mau pilih aja ya. Misalnya aqua, kita isikan misalnya beli 6 ya, kali 10.000 berarti sembarangan kita klik maka totalnya 60 ya. Kalau ada diskon silahkan diberikan. Contoh misalnya 10%. Lalu klik sembarangan tempat ya, otomatis menjadi 54.000 set. Nah, ini dia ya, perhatikan. Oke. Beli 6 ya. 10.000, 60.000 ini dia ya. Item 1 total 6. Kita beli lagi. Contohnya rokok ya. Jadi penjualan itu biasanya ada yang per batang dan per bungkus. Kita pilih yang bungkus saja ya, belinya. Saya belinya 5 bungkus. Klik sembarangan tempat. Nggak usah lagi ini, biarin aja. Save. Nah, otomatis beli 6 sama 5 totalnya 11 ya. Kemudian variannya 2. Oke, dengan nilai penjualan ini 60 tambah 125, 185. Nah, lalu tentukan bayarnya pakai apa? QRIS, OVO ya. Jadi kemudian untuk jumlah bayar tadi nilainya kan ini 179 ya. Misalnya maka ketikkan misalnya uangnya 180.000 atau 200.000. Lalu klik sembarangan tempat biar keluar kembali ini ya. Kalau ada foto bukti barang yang dibeli boleh difotokan ya, lalu save. Ya, kalau ini 2/3 artinya data kedua dari 3 data yang sudah dikirim ke server. Nanti kalau 3/3 otomatis selesai, sudah terkirim ke server. Ya, kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, ini udah muncul ya. Nah, tadi kan nilainya udah bertambah kan, tadi kan 225, sekarang udah jadi 404. Nah, dari ini owner yang input. Oke, ya Bu ya. Ya, 179.000 yang tadi. Misalnya kalau kita mau lihat, kita klik ya, ini dia. Nah, kalau diklik lagi, kita lihat isi detailnya. Ya, ini nampak ya, ini tadi kita belanja, ini dia nilainya. Nah, kalau misalnya ada yang salah, itu bisa diedit, klik ini. Ya, silakan edit lagi, sesuaikan. Ya. Kalau misalnya ini ada yang salah, ini diklik aja Bu. Misalnya aqua, nah ini diubah mau jadi berapa? Jadi 5, 4 gitu ya. Otomatis nilainya berubah. Ya, kemudian nanti disesuaikan lagi. Contoh saya save saja. Ya, seperti itu ya. Ini saya cancel aja, nggak jadi. Nah, jadi kalau mau misalnya edit ya Bu ya. Kalau misalnya mau diubah, ya. Misalnya mau tambah item di apanya ini di sini, ya Ibu harus edit dulu. Tekan edit ini, tampilannya seperti ini baru boleh. Nah, untuk pembelian saya rasa itu aja ya. Ingat, pembelian yang bisa dilakukan oleh admin dan owner. Kalau kita memakai loginnya kasir di sini ya, kita lihat ya contohnya ya. Di HP kasir contohnya nanti kasir 1 tadi passwordnya ini ya. Maka tapi bisa diaktifkan juga ke kasir, tergantung dari ibunya, nanti pesan ke saya aja. Nah, ini kan sudah hilang, jadi dia nggak bisa akses pembelian. Ya, demikian juga untuk laporan nanti. Nah, di sini kan masih ada, nanti kita tutup. Tapi owner tetap bisa lihat. Ya, oke. Untuk yang pelajaran 3 selesai, kita lanjut yang pelajaran 4 yaitu ini, in-app dan penjualan. Tahap berikutnya adalah
saya akan mempraktekkan cara menginput transaksi inap atau penjualannya. Jadi kita perhatikan dulu di apanya. Saya menggunakan login kasir Tasya, kasir 1. Oke. Lalu saya pilih pertama harus diingat ya. Untuk kamar itu harus diinput semuanya ya. Jadi di sini ada dua kelompok, tersedia dan tidak tersedia. Yang tidak tersedia itu lagi dipakai. Jadi di sini ada 4 kamar kipas angin ya. Sedangkan sisanya itu sudah pasti tersedia. Ya, oke. Nah, kita perhatikan lagi. Yang tidak tersedia itu sudah langsung ada biayanya. Itu di check in tanggal berapa ya, kemudian tagihannya berapa. Ya, jadi sudah ada. Coba ini belum bayar. Oke, belum bayar. Nah, itu dari kamar ya. Kemudian jangan lupa masukkan tamu juga ya, tamu. Contoh kita langsung transaksi aja dulu ya, nanti kita baru input tamu. Jadi begini, transaksi kemudian inap dan penjualan ya. Nah, untuk transaksi pendapatan ini, penjualan ini itu ada dikelompokkan berdasarkan hari. Jadi untuk tanggal 13 bulan 1 itu ada 80.000. Kalau kita klik maka itu ada 3 transaksi, 2 transaksi menginap dan 1 transaksi penjualan ya. Penjualannya itu yang di sini diketahui bahwasanya resto 10.000 ya, jadi nggak ada penjualan produk. Kemudian di sini juga kita bisa lihat statusnya sudah lunas atau belum. Jadi yang kalau masih warna merah itu belum lunas, yang ini udah bayar. Ya, jadi ini di kamar E2 sudah bayar tapi dia belum check out, masih check in. Ya. Kemudian tamunya adalah ini, kita balik dulu, cash atau pengunjung biasa. Ya. Dia nggak ada apa namanya, nggak ada ambil makan dan sebagainya ya. Nah, kita sekarang coba inputnya. Saya balik dulu. Untuk tanggal 14 ada 192.000. Itu ada 3 transaksi ya. Jadi ada 1 untuk penjualan, yang 2 untuk penginapan. Oke. Yang untuk penginapan yang warna merah ya, yang warna merah itu ada ambil barang senilai 30.000. Jadi nampaknya. Jadi kamarnya 75.000, barangnya 30, total segini. Ya, oke, saya mulai input plus ya. Plus kemudian saya langsung pilih inap dulu ya, transaksi inap. Transaksinya dibagi atas 2 ya, yaitu inap dan jual. Jadi kalau inap itu bond yang ada kamarnya. Ya, kemudian untuk jual itu yang penjualan seperti biasa. Penjualan seperti biasa yaitu penjualan restoran, penjualan barang atau produk dan jasa. Ya. Jadi yang ini saya tidak bisa kategorikan langsung di sini, artinya penjualan restoran, penjualan barang. Kenapa? Karena nanti kalau penjualan restoran, nanti misalnya dia pesan mie, kemudian dia ambil snack atau aqua botol, itu kan udah bercampur. Jadi tetap ini satu dicampur, tapi nanti totalnya akan terpisah, terekstrak. Ya, oke. Saya pilih inap dulu transaksinya, lalu saya pilih tamu, ya. Kemudian saya pilih ini dinas, ya. Ini nanti bisa ditambahkan kalau mau, ya. Dinas Agus, oke. Lalu nomor kamar, ya. Nomor kamar, perhatikan di sini ada banyak kamar ya. Pertama kita pakai yang ini dulu, E1, ya. Jadi nanti seharusnya yang muncul ini hanyalah kamar yang tersedia. Jadi kalau sudah dipakai dia akan hilang. Kita tandai ya E1. Nah, 35.000, oke. Mau berapa hari? Contohnya ini kita set jadi 2 hari. Sampai dengan tanggal 16 style, ya. Ini klik dulu sembarang tempat, ya. Nah, ini otomatis jadi 2. Oke. Lalu status check in ya, jangan check out dulu ya. Nah, ini dia total biaya kamar 70.000, 35.000 kali 2. Ya. Nah, lalu kalau mau ambil barang klik yang ini. Ya, tapi nanti aja di contoh yang kedua saya inputkan. Ya, jadi ini anggap dia langsung bayar ya, sudah bayar berarti. Nah, nilainya tadi 70.000 ya. Sebenarnya kita ketikkan misalnya 60.000, bisa nggak? Ya, kurang ya. Jadi kita ketikkan aja. Boleh ketik lebih nggak apa-apa, asal jangan kurang. Ya, 70.000 pas ya. Oke. Atau 70 atau 100.000 uangnya.
klik sembarangan tempat ya, balik 30.000 lalu save. Nah, otomatis transaksinya bertambah 1 ya dengan nilai 70.000. Jadi ini sudah bayar di depan pada saat check in atas nama Agus ya. Oke, tunggu loadingnya sebentar. Nah, maka akan muncul satu transaksi yang tadi atas nama Agus ini dia. Ya, sudah bayar lunas 70.000. Oke. Nah, kalau mau cetak stroke tinggal klik ini aja. Lalu pilih nih mengupload. Nah, bagaimana cara instan nanti kita ajari. Jadi 70.000 bayarnya uangnya 100 kembali 30 ya. Nanti ada tombol print di sini, bisa ngeprint ya yang di sini. Dengan syarat aplikasi terkoneksi dengan printer Bluetooth. Kemudian kalau mau cetak WhatsApp juga bisa, yang ini di sampingnya. Ya, contoh ya, kita arahkan WhatsApp-nya. Ini dia. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Jadi dia nggak ada ambil produk, makanya kosong. Jadi hanya kamar doang. Tapi kalau dia ada ambil produk nanti ini terisi. Nah, oke, saya kembali lagi. Udah. Otomatis tadi kan 190.000 sekian karena dia ada masuk 70, jadi otomatis menjadi 250. Kita back ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi lihat menunya, transaksi. Nah, otomatis ini sudah 262.000. Jadi dia akan terkumpulkan, terkelompokkan berdasarkan hari. Jadi kalau ada 30 hari, maka angkanya muncul di sini semua. Dan ingat, ini hanyalah total pendapatan ya, bukan total pembayaran. Karena kan nanti misalnya tanggal 14 ini kan ada yang belum bayar. Kayak seperti ini, di 105.000 belum bayar, otomatis pendapatannya itu baru 100.000 sekian penerimaan kasnya. Ya. Nah, nanti kita lihat di laporan. Untuk memisahkannya ini ada di laporan. Jadi yang mana pendapatan penjualan, yang mana penerimaan kas dari pembayaran bot. Ya. Oke. Nah, ini kita hitung ya 1 2 3 4. Jadi ada 4 transaksi. Ya. Kita lanjut untuk input transaksi yang inap ya, yang inap lagi kita pilih ya. Sebagai contoh misalnya. Contoh, saya mau tamunya yang baru. Jadi ini saya cancel dulu ya. Saya cancel, saya home. Lalu saya pilih data tamu. Ya, saya input yang baru lagi, yang baru. Ya, namanya nama apanya misalnya Lina. Oke. Pengunjung atau pelanggan. Kalau pengunjung langsung isi aja data ini. Kalau pelanggan berarti wajib ada nomor kontak kantor dan sebagainya. Ya, kita misalnya dari dinas ya, dinas kebersihan misalnya. Ya, dinas kebersihan. Kemudian nomor telepon kantor ya 063 bla 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 ya. Ini ada bintang wajib isi ya. Nomor WA itu dari 628 ya, ganti 08-nya. Ya, oke. Ya. Kemudian alamat, ini boleh isi boleh enggak juga, tapi seharusnya diisi aja. Cara ngisinya gini. Kita pakai Google nanti. Jalan misalnya Jalan Merdeka ya. Nomor 4. Kemudian kita ketikkan nama kotanya Aceh, lalu kita tunggu aja ada nggak keluar Sagesnya. Ini ada ya, dalam kita klik dia lebih lengkap lagi keluar nanti ya. Kalau nggak mau pilih juga nggak apa-apa, lewatkan terus kota misalnya saya ini asal aja ya Aceh. Deskripsi misalnya dia bagian pembukuan atau audit ya di dinas kebersihan. Kemudian silakan difoto orangnya ya. Kalau nggak mau foto nggak apa-apa, kan ini kan nggak ada bintang. Kalau ada KTP masukkan KTP-nya, Bu. Ya, kalau ada KTP masukkan KTP-nya. Oke, di sini nggak ada apa ya. Saya ambil foto aja. Saya pilih aja lah ya fotonya ya, biar apa? Contoh fotonya ini orangnya, ya. KTP-nya kalau ada lebih bagus lagi ya. Lalu save. Nah, data tamunya udah diisi, baru boleh pengisian kamar inap. Ya, jadi diinput dulu tuh. Tapi kalau sudah pernah input, nggak usah lagi, cukup 1 kali. Ya, Lina ya. Oke, kita sekarang mulai transaksi inap, ya. Tanggal 14 tambah, ya. Lalu ini ya inap. Kemudian pengunjungnya tadi ini ya dinas kebersihan, Lina. Nomor kamar tadi E1 ya, sudah nggak ada lagi nih E1, langsung E4. Ya, jadi tadi kan saya dan dulu untuk yang ini tadi kan E1. Jadi E1, C1, V1 udah pasti nggak ada karena posisi dalam keadaan check in. Ya, jadi plus saya ulang lagi inap tamu
Lina, kemudian nomor kamar, saya pilih yang 60.000 aja dulu, yang plato. Ya, yang plato 60.000, misalnya dia cukup 1 hari aja ya, status check in. Oke. Nah, ini kan 60.000. Oke. Nah, dia belum bayar, berarti pilih belum. Ya, kemudian dia ada ambil makan misalnya, kita apa ya? Ini bisa apa, tekan ini aja kalau mau scan barcode ya, misalnya ambil snack. Oke. Kemudian saya pilih ini aja, misalnya oke, nggak usah aqua deh, saya mau nasi ayam. Ya, ambil 1 atau ambil 2 ya. Kemudian nilainya 24.000 lalu save. Nah, jadi selain dia nginap ya, tadi kan 60.000 nih 1 hari. Dia biaya kamarnya 60, biaya restonya 24.000. Nah, contoh, dia mau ambil lagi, ini yang tadi ya, makan 2 piring. Dia ada ambil misalnya rokok atau apa, contoh ya. Misalnya rokok sempurna 1 bungkus. Ini contoh aja, save. Nah, yang rokok sempurna ini kan kategori produk atau barang. Yang ini kategori restoran. Nah, ini dia. Rokok sempurna 1 kali 30.000, yang ini 12.000 ya, kali 2 24, ini dia. Nah, langsung terekstrak Bu. Jadi biaya kamarnya berapa, biaya diambil barang produk berapa, biaya resto berapa. Nah, ini. Oke, kalau misalnya dia ada ambil jasa lagi, contoh jasa rental ya, misalnya rental motor ini ya, 5.000 contohnya ya, save sekali rental, itu contoh aja. Nah, nanti akan keluar juga biaya rental 5.000 ya, tinggal dikalikan aja mau berapa hari ya. Ini bisa diedit juga, klik aja, contoh ini mau pakai 2 hari ya, jadi 10.000 apanya kali 5. Nah, ini udah 10.000 dan kalkulasi semua total adalah 124.000 ya. Lalu kita save, kita nggak, kan dia belum bayar nih karena dia belum keluar. Nah, berarti sudah nambah lagi transaksinya menjadi kalau nggak salah 5 ya, tadi sebelumnya 4. Oke, nanti kita lihat juga total pendapatannya berapa ya. Tapi itu bukan total penerimaan kas ya, beda ya. Jadi perlu dibedakan total pendapatan dengan total penerimaan. Nah, otomatis sudah jadi 5. Ini dia, warna merah belum bayar. Nilainya itu adalah 124.000, yaitu kamar 60, resto 24. Nah, ini udah terurai. Jadi jelas ya Bu ya, sangat jelas. Nah, nanti kalau mau cetak struk duluan nggak apa-apa. Ya, oke, mau nanti bayar dulu pun nggak apa-apa, baru cetak struk ya. Oke, kita klik ini Bu ya, kita lihat ininya lagi kok mau apa. Nah, ini deh semua ya. Tadi ini kamarnya plato ya Bu ya. Jadi nanti untuk yang check in berikutnya plato udah nggak ada lagi. Nah, kalau kita cek di kamar ya, masuk nggak plato di sini? Tidak tersedia. Nah, seharusnya masuk plato. Nah, ini masuk ya Bu ya. Oke, nilai tagihannya itu 124, tapi kamarnya 60.000 ya. Nanti kalau itu sudah check out, ini otomatis hilang Bu. Setiap check out hilang 1 sampai dengan dia kembali berkumpul di sini yang tersedia. Ini yang tersedia ya. Jadi kalau mau cek kamar dari sini aja, dari menu data ya. Oke, saya rasa untuk input inap sudah paham, itu pertama sudah paham ya di sini. Nah, kita akan lanjut pada input penjualan aja seandainya tanpa menginap. Oke, kita lanjut tahap berikutnya, input penjualan tanpa penginapan ya. Jadi saya kembali lagi, nanti posisinya di kasir 1 ya. Asia di HP dia, transaksi inap penjualan plus ya. Terus kita tandai dulu ini transaksinya ada berapa. Yang tanggal 14 itu 1 2 3 4 5 ya, plus penjualannya untuk penjual aja 1, sedangkan transaksi inap ada 4 ya. Oke, yang merah-merah itu belum bayar, yang hijau sudah bayar, sudah jadi uang. Oke, kita plus ya. Lalu transaksi jual, ini yang apabila misalnya dia cuma makan doang atau belanja barang doang ya. Jadi tamunya biarkan aja ini, kalau memang nggak mau tahu ya. Kemudian pilih barangnya, new item, silakan apa mau jual. Contoh misalnya nasi goreng ya, nasi goreng 2 ya, kemudian set. Contoh ini dia beli makan aja, ya udah. Kemudian statusnya sudah Bu ya, jangan usahakan belum. Sudah, lalu masukkan nilainya, misalnya uangnya 25.000. Kenapa harus wajib diketik? Artinya supaya dia karyawan ini sadar bahwasanya penjualan itu adalah 24.000. Jadi dia kalau sembarangan ketik itu nggak bisa.
atau dia ketik ngawur 250.000, seharusnya nggak boleh besaran uangnya ya. Nah habis ini save, maka otomatis tambah satu transaksi lagi yang sudah dibayar lunas senilai 24.000 ya, transaksi penjualan resto ya Bu. Nah ini dia, nampak ya Bu ya, resto 24.000, yang ini resto. Nah bagaimana kalau dia cuma beli produk? Oke, kita tambah lagi posisi jual juga ya, bukan inap, lalu new. Nah kita misalnya dia ambil aqua, ini aqua 1 liter ya. Oke, lalu save, ambil satu botol aja. Nah ini ya 12.000, total produk 12.000, lalu sudah ya, kemudian masukkan uangnya, misalnya uang pas 12.000, lalu save. Oke, bertambah lagi satu transaksi tunai, yaitu penjualan produk atau barang. Kita tunggu ya. Jadi nanti total pendapatannya bertambah lagi ya. Nah ini hijau-hijau semua ya, ini cash berarti barang. Nah jika ingin tahu barang apa yang dijual, diklik aja nih Bu, diklik ya, nanti akan nampak nih semua ya. Transaksinya bisa diklik kok. Kalau misalnya mau ini apa-apa aja kita nggak tahu nih kan, 24.000, 30.000 ya, klik aja kan nampak ini semua nih uraiannya. Oke. Nah untuk print stroke-nya juga sama, tinggal diklik aja ini yang gambar printer ini, yang untuk WA yang di samping gambar printer ya, tes. Nah ini ya sama ya. Oke Bu, kita lanjut ke tahap berikutnya nanti untuk lihat laporan. Kita lanjut tahap berikutnya. Kali ini saya akan menginformasikan cara melihat laporan. Jadi keseluruhan dari kegiatan input data ya, itu dilihat dari laporan ya. Caranya gini, perhatikan. Sebelumnya kita perhatikan dulu transaksinya ya. Transaksi inap, oke. Jadi di sini ada dua tanggal, yaitu yang tanggal 13 dan tanggal 14 ya. Yang tanggal 13 totalnya 80.000, kita perhatikan lagi itu ada 3 transaksi. Oke. Yang 2 transaksi inap dengan nilai ini ya. Kemudian 1 transaksi penjualan, cuma 1 belum lunas, 35.000, kamar E3 atas nama Susi. Nah itu ada 3 ya. Kemudian untuk yang tanggal 14 kalau nggak salah ada 7 ya. Jadi di sini 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan ini 3. Jadi penjualan ada 3, yang inap ada 4 ya. Jadi bisa lihat ini ada statusnya, ini check in, ini nomor kamarnya, ini orangnya ya, ini pembayarannya warna hijau. Jadi yang merah-merah itu berarti belum bayar, belum lunas. Nah seperti tadi saya katakan bahwasanya transaksi itu terdiri atas 2, yaitu inap dan jual. Yang jual ini gabungan ya, jadi jual jasa, jual restoran, jual barang ya. Cuma di sini dia terekstrak di bawahnya. Sedangkan untuk inap itu ada transaksi kamarnya, dan bisa juga hanya biaya inap kamar, tapi bisa juga dengan include transaksi penjualan. Nah oke, berarti ini ada 7 ya, dengan nilai 422.000, yang tanggal 13 80.000. Nah sekarang kita lihat laporannya. Misalnya Ibu mau tahu hari ini pendapatannya berapa aja ya, penghasilan ya, jadi dari report ya. Kemudian laporan pendapatan usaha ya, kita klik. Di sini ada 3 lagi. Untuk yang laporan pendapatan usaha ini semua ya, termasuk kamar dan penjualan produk. Sementara untuk hanya penjualan aja seperti resto, produk, jasa, ini bisa dilihat di sini ya, detailnya. Oke, ini hanya summary ya. Oke, kita lihat yang pendapatan usaha dulu pertama. Oke, nah tanggalnya bisa di testing ya, bisa di set, maksud saya di setting. Kalau untuk yang ini saya mau lihat dari tanggal 13 Januari sampai 14 Januari, berarti 2 hari punya data ya. Jadi langsung aja, kalau ini kosong nggak diisi berarti semua jenis transaksi. Tetapi kalau seandainya kita tentukan, maka dia akan memilih hanya yang inap. Tapi nanti aja saya testing. Saya maunya kosong dulu semua transaksi dan semua pelanggan. Totalnya ada 6 transaksi dari 2 hari ini ya, tanggal 13 sampai tanggal 14. Perhatikan. Untuk kamar itu yang sudah bayar ada 180.000. Ini 2 hari ya, 2 hari. Atau kita setel dulu ini 3 hari, 1 hari aja, tanggal 14 aja.
Oke, kita tunggu sebentar, loadingnya sebentar ya. Kita lihat dulu perbedaannya ya. Nah ini semua tanggal 14 seharusnya teman. Kita refresh dulu biar pasti. Oke, ini akan muncul semua tanggal 14 ya, karena tadi saya memilihnya tanggal 14 sampai tanggal 14. Ada 7 transaksi total ya, ini dia. Yang 7 transaksi itu ini bisa dihitung 1, 2, 3 sampai dengan 7. Udah. Yang warna hijau itu sudah lunas, dan kalau ada tulisan nomor kamar berarti ini transaksi yang disertakan dengan kamar. Sedangkan yang polos nggak ada kamarnya, nomor kamarnya, berarti itu adalah transaksi penjualan produk, makanan dan seterusnya. Ya, yang merah belum bayar. Jadi ini ada 4 yang kamar, 3 yang bukan kamar ya. Ini juga bisa dilihat detail dengan cara klik ini. Saya klik misalnya yang pertama ini ya, V1, maka akan muncul keterangannya. Nah ini 75.000, dia nggak ada ambil barang apa-apa. Ya, lalu lunas. Nah, kalau seandainya kita mau tahu yang kosong tadi, ini apa ini transaksinya 12.000, kita nggak tahu kan? Atau ini 24.000, kita klik. Ternyata nasi goreng 2, kemudian kali 12.000, 24.000 udah lunas, uangnya 25.000 dia bayar. Ya, atau yang ini, yang plato ini ya, ini ada kamarnya 60.000 tapi jumlahnya ini bisa geser ya, 124, kita klik. Nah ternyata dia ada rental motor 2 kali ya, ini nampak ya total apanya. Kemudian ada makan ayam, rokok dan seterusnya ya. Oke, jadi data yang disajikan ini itu berdasarkan tanggal yang kita tentukan di sini. Ya, tanggal yang kita tentukan di sini, dan ini adalah hasil hitungannya. Jadi di antara 4 kamar ini kan 2 belum bayar, 2 juga belum bayar, dan 2 sudah bayar yang warna hijau. Ini dia totalnya. Jadi yang sudah bayar itu 145, yang belum bayar, sehingga totalnya seharusnya ini yang didapat. Ya, jadi sudah bayar 2, belum bayar 2. Untuk restoran itu pendapatannya 60.000, ini belum bayar. Mungkin dia nyangkutnya di sini. Oke, ada bon yang gantung. Ini juga sama, dari penjualan produk, rokok, aqua dan snack. Ya, untuk jasa juga sama ya. Belum bayar, ada 10.000. Nah, total dari semua ini, totalnya itu adalah 422.000. Dan jika dikelompokkan lagi dari 422 itu 229 belum bayar, dan yang 193 sudah bayar. Penambahan dari yang hitam-hitam ini kemarin. Kemudian yang merah-merah itu ini kemarin. Totalnya 422.000 untuk pendapatan tanggal 14. Ya. Lalu apa aja itu 422.000? Ya ini lalu 7 transaksi, yang ini dia. Nah, kalau misalnya ini banyak, Ibu pening, Ibu misalnya mau lihat, hanya saya mau lihat yang kamar aja, nggak mau lihat campur-campur ya. Maka ini filternya kita ganti menjadi jenisnya enough. Oke, nah kita tunggu ini tanda oranye hilang, berarti dia sedang loading ya. Kita geser ke bawah. Nah, perhatikan, hanya yang kamar aja. Ya, dan totalnya itu adalah 374.000. Ya, kalau total yang di sini ini semua Bu ya, sudah sama pendapatan dan maksudnya pendapatan produk dan sebagainya. Ini dia. Ini kan khusus untuk yang 4 transaksi ini totalnya segini. Oke, yang ini dia gabungan ini, nilai ini. Ya. Ini kalau apa dulu, kita refresh dulu, kelamaan dia refresh. Jadi bagaimana kalau saya ingin lihat yang jual aja, yang jual tadi kan ada 7, ini kan 4, yang jual aja ya kita pilih ini jadi jual. Nah ya kan, ini biarin aja 4, nanti otomatis ganti sendiri, dia butuh waktu ya untuk loading. Nah ini udah jadi 3 ya, ini dia. Nah, yang beli ini, kemudian ini biaya produk 12.000, ini 24.000, dia beli makan ya berarti ini 24.000. Nah ini dia. Kalau apa kita klik aja lihat. Ya ini nasi goreng. Ya jadi filter di sini bisa diubah-ubah Bu ya. Kalau misalnya mau semuanya, ini clearkan aja, klik lalu clear. Makanya akan kembali semua balik nanti. Nah ya. Dan ini adalah total hasil hitungannya. Jadi nggak usah payah-payah lagi Ibu menghitung total ini, totalnya sudah dari sini juga. Ya. Ini kan untuk 1 hari, nampak ya 7 ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita mau 2 hari misalnya, saya ada input tanggal 13 kemarin. Ya, lalu ini saya apakan refresh dulu.
Nah, kita lihat ya, berarti ini tadi kan 7, sekarang udah 10. Berarti ada 3 memang ya, transaksi tanggal 13 ini dia. Dan ini tanggalnya. Ya, berarti ada 2 kamar, kemudian 1 penjualan, 1 belum lunas. Ya, dan ini bisa difilter lagi Bu, dari apa ya. Jadi Ibu bisa tahu kalau misalnya mau ini yang dari pendapatan kamar itu udah 350.000 dari 2 tanggal ini. Ya, kemudian untuk resto Ibu dapatnya 70.000, untuk produk penjualan dapatnya segini, jasa segini, totalnya Ibu dapat ini 502. Tapi baru diterima uangnya 238. Nah, sekarang kita bagaimana cara melihat uang yang diterima? Yaitu ada di tadi kan ini laporan pendapatan, ya. Nah, itu ada di sini pembayaran dan penerimaan kas, pembayaran bond maksudnya ya, dan penerimaan kas. Ya, tapi saya masih kembali dulu kemari ya. Kita lanjut dulu. Sekali lagi saya ulang, untuk laporan pendapatan usaha ini semua ya. Semua tinggal Ibu pilih aja kalau mau yang apa inap maka hanya yang kamar, yang ini, yang kamar semua. Ya, totalnya segini. Ya, atau bisa dilihat dari sini juga sama sih sebenarnya total kamar. Nah, kalau misalnya kita pilih yang jual ya, ini kan kita mesti klik lagi baru nampak produknya apa ya kan. Nah, kalau yang di sini ini langsung dia uraikan di sini apa-apa aja itu, resto apa, produk apa, jasa apa. Nah, ini langsung nampak. Nah, jadi yang 2 tadi itu ini yang apa itu ini dah nampak punya. Ya, jadi nggak ribet lagi. Cuma kalau itu kan ibaratnya summary-nya lah, ringkasannya, ini detailnya. Ya, jadi Ibu juga bisa tahu berapa yang apa, ini nampak juga tadi informasinya. Yang sudah bayar, belum bayar. Ya, untuk yang jasa dapat 10.000 tapi belum bayar. Ini juga bisa diklik kalau mau, bisa nampak ya, bisa digeser. Oke, ya. Nah, ini transaksinya. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan uang dari kasir? Ini kita refresh dulu. Itu ada di laporan yang kedua setelah pendapatan. Tunggu loadingnya ya. Oke. Itu ada di sini, back di sini. Ya, cuma sekali lagi saya jelaskan, jumlah pendapatan belum tentu sama dengan jumlah penerimaan di satu hari yang sama. Kenapa? Kan bisa aja kita buka bond kemarin, bayarnya baru hari ini. Ya kan? Atau buka bond hari ini belum tentu bayar, besok baru bayar. Bisa kan? Jadi nggak harus sama. Tapi tetap intinya terkontrol dalam sistem dan nilainya tetap sama sebenarnya. Nanti pada saat bayar ya kembali sama. Cuma totalnya itu per hari belum tentu sama antara pendapatan dengan penerimaan. Ya, sebagai contoh ya, kita lihat tadi di sini. Ya, untuk ini aja lah, kita lihat dari sini pun boleh dari transaksinya. Ya. Untuk tanggal 13 ya, itu ada kan 80.000 nih. Ya kan, satu hari. Tetapi uang yang diterima ya, itu baru seharusnya 35.000 tambah 10.000. Ya. 10.000 tambah baru 45.000, sedangkan dia masih ada belum ada customer yang belum bayar tagihan 35.000. Jadi nggak mesti 80.000 juga ya. Jadi beda antara penjualan pendapatan ya, dan pendapatan dengan penerimaan. Nah, untuk yang tadi 40.000 ini 422.000. Kita mau tahu berapa yang sudah dibayar untuk hari ini. Nah, ini penerimaannya, Bu. Jadi di sini dituliskan jelas ya. Nah, seperti ini. Contoh, kita jangan pusing dulu lah ya. Kita buat dulu tanggal 13 ya. Nah, untuk yang semua aja kita buat, tak clearkan aja. Ya, berarti ini semua penerimaannya tanggal 13 ya. Saya nggak mau batasi dulu. Tadi kan 80.000, tapi terimanya kan 45.000 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini deh Bu. Jadi untuk kita lanjut untuk melihat laporan yang berikutnya ya. Jadi tadi ada pendapatan usaha, ada laporan pembayaran, bond, dan penerimaan kas ya. Jadi ini yang uang yang akan kita tagih setiap malam pada staf karyawan ya. Oke. Sebelum kita melihat ini, kita definisikan dulu transaksinya ya. Kita lihat dulu. Di tanggal 13 itu ada 80.000 totalnya ya. Dari 3 transaksi, 2 menginap, 1 penjualan. Ya, ini penjualan 10.000, ini kayaknya jasa ini kayak. Ya, nasi goreng. Ya, oke. Nah, perhatikan lagi dari
dari 80.000 ini tadi nilainya kan 80 ya, yaitu 70 dan 10. Nah, yang warna hijau ini sudah bayar, sedangkan yang warna merah belum. Nah, dari yang sudah bayar ini seharusnya sudah bayar 35 tambah 10 45.000 ya. Tetapi perhatikan tanggal lunasnya. Di sini tanggal 14 bukan tanggal 13 dan ini baru tanggal 13. Berarti di tanggal 13 kita hanya menerima penerimaan kas yaitu sebesar 35.000. Dan ini di tanggal 14 nanti diakumulasi dengan pelunasan di tanggal 14 yang lain ya. Jadi dari 80.000 70 tambah 10 yang lunas hanyalah 35.000. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di laporan penerimaan kas ya. Jadi kalau tadi pendapatannya tanggal 13 80.000 ya, bisa lihat dari sini, sedangkan pembayarannya 35.000 dari sini. Nah, ini saya sudah set tanggal 13 ya. Lalu kita lihat ya, ini itu kamar aja 35.000. Oke, yang sudah terima. Nah, detailnya ada di sini. Tanggal 13 kita lihat ya. Oke, sorry. Nih 35.000. Ya. Jadi cuma ada satu pembayaran yaitu 35.000 di yang ini. Di kamar E2. Ya. Dari transaksi inap. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba kita lihat tanggal 14 ya. Tanggal ini bisa digabung kok, tanggal 13 sampai dengan tanggal 14. Oke, kita tunggu, kita loading datanya sebentar. Berarti untuk 2 hari ya, 2 hari pembayaran. Saya rasa mungkin ini akan cukup banyak. Ini total apanya ya, totalnya semua yang sudah bayar dan belum bayar. Nah, ini deh. Jadi yang sudah dari tanggal 13 sampai 14 itu ada berapa transaksi ini? Kalau kita lihat dari sini ada tulis juga ya. Seharusnya ada itu 10 total ya, bukan total bayar. Nanti saya tambah. Jadi di sini kurang lebih ada 8 pembayaran ya. Artinya di tanggal bayar 13 itu bondnya tanggal 13 ya. Nah, yang tadi yang ini, yang 10.000 itu. Jadi bondnya tanggal 13 tapi bayarnya tanggal 14. Ya, jadi untuk 2 hari terakumulasi ya. Kemudian ini dah yang 2. Jadi kalau yang penerimaan kas itu per hari. Jadi berhubung tadi kita pilih 2 hari maka ada 2 baris ya. Tengok tanggal 13 tadi 35.000, tanggal 14 203. Ya, 203 dari sini penjumlahan. Oke. Nah, ini artinya bond yang sudah dibayar ini hanya muncul bond yang sudah dibayar ya, sedangkan bond yang belum dibayar tidak muncul di sini. Ya. Jadi silakan kalau Ibu mau lihat yang belum dibayar silakan ke laporan ini pendapatan usaha. Ya, kalau melihat mana bond yang sudah dibayar, mana yang belum itu di sini. Ya, ini yang merah-merah belum ya. Tapi kalau hanya ingin lihat uang yang ada di kas kasir yang sudah dibayar tentunya itu lihat di sini. Lihat ini aja. Ini totalnya langsung. 203 itu dari kamar aja 145.000. Dari restoran 46.000, dari penjualan produk 12, dari jasa nggak ada. Ya. Ini summary-nya nanti saya periksa sekali lagi biar pasti. Ya. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan. Ini seharusnya ini 200, ini 3. Ya, ini tadi saya lupa filter. Jadi saya rasa kurang lebih seperti itu cara lihatnya. Ini yang kalau Ibu ada input pembelian maka silakan lihat laporan pembelian. Dan ini laporan persediaan juga sama ya, tinggal lihat aja. Oke, tapi intinya Ibu harus paham, saya tahu Ibu mau tahu berapa pendapatan usaha dan berapa uang yang masuk di kasir, kemudian dikelompokkan menjadi berapa biaya kamar ya, berapa biaya kamar, kemudian berapa pendapatan kamar, pendapatan restoran, produk dan sebagainya. Nah, kalau dari sini juga bisa pendapatan usaha ya. Yang tadi seperti yang saya ungkapkan ya, dari sini Ibu tinggal pilih ini kategorinya aja. Dari sini, nah ini semua. Kalau yang tadi kan penerimaan, yang ini yang inap aja. Ya, juga ada totalnya ini semua Bu. Jadi total pendapatan resto berapa yang sudah dibayar, belum dibayar. Ya, saya rasa ini aja dulu. Untuk yang plus ini mungkin Ibu nggak pakai karena kita sudah sederhanakan aplikasinya agar mudah dipahami. Oke. Jika nanti masih ada yang belum jelas akan kita revisi, kita usahakan yang terbaik buat Ibu. Oke, see you, dadah.